Cara memelihara serangga di gigi. Seorang wanita menemukan caranya. Pertama, kamu harus menjadi dokter gigi naga. Karena setiap kali naga bertarung, giginya akan dipenuhi bakteri penyebab gigi berlubang. Saat itulah dibutuhkan pekerjaan yang menjanjikan, yaitu dokter gigi yang bisa membersihkan serangga di gigi naga. Bell, seorang dokter gigi yang baru saja dipilih oleh naga, terkejut saat menemukan. Di dalam gigi naga, terdengar suara tangisan orang mati. Sepertinya jiwa-jiwa yang telah meninggal terperangkap di dalamnya. Bell pun bertanya-tanya apakah orang tuanya juga ada di sana. Karena itu, ia memutuskan untuk tetap bekerja dan menyelidiki secara perlahan. Ia kemudian menyadari bahwa kehidupan di sana cukup sederhana. Setiap hari ia makan dan bekerja bersama yang lain. Tanpa intrik duniawi, ada juga berbagai fenomena aneh yang terjadi di antara gigi-gigi naga. Ia juga perlahan belajar dari Nonoko cara menangkap serangga bola mata ukuran sedang. Tak lama kemudian, ia menjadi bagian dari para dokter gigi. Namun pada suatu hari, saat ia sedang membersihkan serangga bersama Nonoko seperti biasanya, begitu serangga itu dibersihkan, naga tiba-tiba berteriak. Terlihat sebuah gigi tiba-tiba retak, dan serangga-serangga di dalamnya keluar seperti banjir bandang. Dan ada juga sesuatu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Namun kapten langsung mengenalinya sebagai tengu, bakteri penyebab gigi berlubang yang sangat kuat dan sulit dihadapi. Saat makhluk ini muncul 12 tahun yang lalu, ia hampir memakan semua dokter gigi. Semua orang segera mengeluarkan cakar naga yang terbuat dari kekuatan naga. Kapten pun langsung menyerbu ke depan. Namun makhluk itu memiliki refleks yang luar biasa, langsung melompat di antara gigi-gigi. Dua orang di belakang melihatnya melompat ke wajah mereka, juga tanpa ragu mengeluarkan cakar naga mereka. Namun mereka tidak menyangka bahwa Tengu bisa berpindah tempat sesuka hati di dalam gigi. Detik ini ia mungkin berteleportasi ke seberang dan menyapu seseorang. Detik berikutnya ia muncul secara acak di bawah kaki siapapun. Mereka benar-benar dipermainkan, mustahil untuk menangkapnya. Tapi kapten segera menemukan polanya, dan mengantisipasi dengan memblokir jalan menggunakan cakar naga. Namun, Tengu malah melarikan diri ke tubuh naga. TD di atas, setelah melihatnya, berniat menghalanginya, tapi khawatir akan melukai naga. Saat ragu-ragu mengangkat senjatanya, Tengu langsung menerjang mereka. Makhluk sialan, tarik mundur pasukan. Selanjutnya biar dokter gigi yang menangani. Tapi jelas ini bukan sesuatu yang bisa mereka atasi. Jadi, hanya bisa diserahkan kepada dokter gigi. Namun, kapten pun tidak sepenuhnya yakin. Karena mereka hanya bisa mengerahkan sebagian orang untuk bertarung. Yang lainnya harus segera menambal akar gigi yang retak. Jika tidak, gigi yang patah akan sulit diperbaiki. Naga pun akan kehilangan kemampuan bertarungnya. Cara terbaik adalah mengikat kedua sisi gigi terlebih dahulu, untuk membagi tekanan dari dalam keluar. Sementara itu, kapten berniat menjebak Tengu dengan benang cakar naga, dan perlahan mencari cara untuk mengalahkannya. Namun seorang dokter gigi tidak mematuhi perintah, dan nekat masuk sendirian. Sibana. Ia seperti sengaja memotong benang dan melepaskan Tengu, dan menyebabkan kapten terluka. Di sisi lain, rencana penambalan gigi mereka hampir berhasil. Saat Nonoko memanjat untuk mengikat tali, Tengu Musi tiba-tiba muncul di hadapannya. Untuk menyelamatkannya, rekannya melemparkan cakar naga yang dipegangnya. Namun, ini malah membuatnya dalam bahaya. Apa ini? Kematian karena tikus memang yang paling menyedihkan. Tuan Suzo. Gerakannya melambat, tekan dia. Melihat kecepatan Tengu Musi melambat, semua orang segera menyerangnya. Meskipun Tengu Musi akhirnya berhasil dikalahkan, tak disangka, setelah melihat rekan mereka berkorban, mereka pergi begitu saja tanpa belas kasihan, dan membiarkan serangga melahapnya. Hei, biarkan saja. Tuan Suzo adalah dokter gigi naga. Jadi, membiarkan cacing gigi memakannya, membawanya kembali ke gigi. Setelah itu, mereka bahkan bersulang untuknya. Bell langsung tidak bisa menerimanya. Perayaan ini terlalu aneh. Apakah dia sengaja membiarkan dirinya dimakan tikus? Sambil berkata begitu, dia membanting gelas dan pergi dengan marah. Malam harinya, dia baru tahu dari Nonoko bahwa dokter gigi naga sebenarnya tahu kapan mereka akan mati karena tikus. Dia juga pernah melihat kematiannya sendiri. Awalnya, dia hanya seorang koki di atas naga, dan tidak tertarik menjadi dokter gigi naga. Namun, dia mendengar bahwa jika menjadi dokter gigi naga, dia bisa makan daging setiap hari. Tetapi,
Kemungkinan meninggal saat ujian juga tinggi. Saat mereka meletakkan tangan di gigi naga, dia melihat dirinya dibunuh oleh musuh. Tapi dia malah memuji musuhnya. Tapi, kamu lumayan keren juga. Haha, takut, kan? Entah karena sikap optimisnya dalam menghadapi kematian. Detik berikutnya dia lulus ujian dari dalam gigi. Dia juga satu-satunya yang kembali dari kelompok itu. Yang lain tertinggal di dalam gigi karena melawan takdir. Dan tidak diakui oleh naga. Bell merasa sedih setelah mendengarnya. Tapi perkataan Nonoko membuatnya terdiam. Apakah tujuan hidup hanya untuk umur panjang? Karena insiden Tengu Musi yang sengaja dilepaskan hari ini, Kapten menemui dokter gigi naga bernama Shibana. Satu-satunya yang selamat bersamanya dalam kecelakaan Tengu 12 tahun lalu. Dia ingin mengungkit masa lalu untuk mengujinya. Tapi Shibana menghindarinya. Ini meyakinkan Kapten akan dugaannya. Dialah yang menyebabkan kemunculan Tengu hari ini. Yang lain awalnya tidak mau percaya. Tapi Shibana langsung mengaku, 12 tahun lalu, saat menangani larva Tengu, dia menanamkan pecahan gigi naga di antara giginya, dan memelihara larva di mulutnya. Bahkan Kapten tidak menyadarinya selama ini. Bukankah kau juga pernah menyentuhnya dengan lidahmu? Aku selalu menggigitnya, dan sekarang dia telah menjadi bakteri penyebab gigi berlubang, dan tidak pernah berpikir untuk kembali. Sambil berkata begitu, dia berubah, menjadi Tengu Musi berbentuk manusia. Ini adalah keputusan paling berani yang pernah diambil seorang wanita. Tidak hanya memelihara serangga di mulutnya, dia juga menyatu dengan bakteri penyebab gigi berlubang naga. Dia bukan lagi manusia biasa, melainkan kuman gigi yang bahkan naga pun takuti. Para dokter gigi di sekitarnya yang melihat kejadian ini, semuanya terkejut dan terpaku di tempat. Tak disangka, wanita itu langsung menghilang ke dalam tanah. Nyawa orang-orang ini sudah tidak berarti baginya. Dia langsung menuju gigi naga. Jika dia berhasil menghancurkannya semua, maka naga itu akan kesakitan luar biasa, dan semua orang di atasnya akan ikut menderita. Untungnya, para dokter gigi segera menyadari tujuannya. Dengan bantuan dua orang, salah satu kakinya segera dipotong. Terluka, dia langsung menyadari bahwa dia kalah jumlah. Dia langsung melompat dan pergi dari sana. Tapi keributan tadi telah menggoyahkan penyangga gigi. Nonoko ingin segera mengikatnya dengan tali. Tapi sebelum dia selesai, giginya sudah copot. Bell, yang ingin membantu, menyadari sudah terlambat. Dia langsung melompat ke gigi, dan menghadapi bahaya bersama Nonoko. Para dokter gigi yang menyaksikan ini tidak punya waktu untuk khawatir. Mereka harus segera menghilangkan rasa sakit naga, yang mengejutkan mereka berdua. Setelah jatuh dari ketinggian ribuan meter, mereka tidak terluka sama sekali. Setelah mendarat dengan mudah, mereka menyadari bahwa gigi naga itu melayang, seperti naga yang agung, tidak pernah menyentuh tanah. Saat mereka kagum, mereka menyentuhnya, dan gigi naga itu tiba-tiba pecah. Mereka berdua segera menghindar. Benar saja, semakin misterius sesuatu, semakin berbahaya. Karena sudah terpisah dari naga, gigi itu berubah menjadi bola kecil. Tapi bola itu terus menunjuk ke arah naga. Ini memecahkan masalah mereka untuk menemukan jalan kembali. Tapi mereka tidak tahu bahwa jatuhnya gigi telah menarik perhatian musuh. Dan yang datang bukanlah orang lain, melainkan bawahan Bell yang sebelumnya telah membunuhnya. Mereka terlihat bingung. Bell seharusnya sudah mati. Mereka sendiri yang membunuhnya. Bagaimana dia bisa hidup kembali dan ada di sini? Tapi mereka segera teringat legenda naga yang bisa menghidupkan orang. Sekarang, semuanya tampak nyata. Sebelum musuh pulih dari keterkejutannya, pasukan datang. Dengan tembakan yang gencar, musuh segera diusir. Setelah mendengar bahwa mereka berdua adalah dokter gigi naga, mereka tidak hanya kagum, tetapi juga menyediakan rumah untuk mereka beristirahat. Mereka berencana untuk mengantar mereka kembali ke naga besok pagi. Mereka menyediakan air untuk mencuci kaki, dan menyiapkan makanan yang penuh dengan daging. Makanan seperti ini di dunia manusia biasa sangat sulit didapatkan seumur hidup. Anak pemilik rumah hanya dengan melihat daging sudah sangat ingin memakannya hingga menggigit jarinya. Nonoko ingin membaginya dengan anak itu, tapi dia langsung dilarang oleh orang tuanya. Mereka mendengar bahwa keduanya adalah dokter gigi naga. Seolah-olah melihat utusan naga turun ke bumi, mereka segera berlutut dengan hormat, dan tidak berani menyentuh makanan mereka. Dan saat bertemu kembali dengan bawahan yang juga pembunuhnya, Bell mengingat kembali kejadian sebelumnya. Sebagai wakil kapten regu, setelah kaptennya tumbang, ia ingin meminta bantuan untuk membawa kaptennya pergi. Tapi tak satu pun bawahannya yang peduli padanya. Mereka malah mengeluh karena membawa orang yang terluka, membuat mereka sulit melepaskan diri dari kejaran musuh. Apalagi mereka memang sudah lama tidak menyukai Bell. Seorang perwira yang dibeli oleh tuan muda kaya, yang belum pernah sekalipun menarik pelatuk di medan perang. Penakut dan bodoh.
dia langsung dikhianati oleh bawahannya. Hal itu membuatnya tidak bisa tidur semalaman. Ia terus memikirkan apakah akan kembali ke naga atau tidak. Menerima takdirnya menjadi tikus cepat atau lambat. Keesokan harinya, naga telah tiba di medan perang. Tetapi karena giginya copot, ia tidak hanya terlalu lemah untuk bertarung, tetapi bakteri dari gigi berlubangnya juga semakin banyak. Musuh juga menyadari hal ini. Mereka harus segera mengirim gigi kembali. Namun, sebelum berangkat ke bandara, setelah berpikir semalaman, Bell memutuskan untuk tidak kembali menjadi dokter gigi. Tidak suka semua orang menerima kenyataan akan menjadi tikus cepat atau lambat. Ia ingin hidup untuk dirinya sendiri, melawan takdir. Nonoko tidak membujuknya, menghormati keputusannya. Namun, begitu mereka berpisah, Bell melihat gerombolan orang tadi malam mengejar Nonoko. Nonoko mengira ia akan aman setelah sampai di bandara. Tanpa menyadari mereka telah menghabisi orang-orang di bandara. Musuh membagi pasukan mereka. Satu kelompok bertugas merebut gigi naga. Kelompok lainnya menduduki pesawat. Di bawah hujan peluru, kuda yang ditunggangi Nonoko segera tertembak. Satu-satunya kabar baik adalah mereka hanya mengincar gigi naga dan tidak peduli padanya. Tapi itu juga kabar buruk. Karena tujuan mereka bukan hanya merebut gigi naga, tetapi juga menggunakannya untuk menaiki naga. Setelah menyadari hal ini, Nonoko meminta Bell yang menyusulnya untuk membawanya mengejar pesawat dengan kuda. Tapi bagaimana mungkin kuda bisa mengejar pesawat? Nonoko tidak peduli. Ia memanfaatkan kesempatan dan melompat ke pesawat. Bell tadinya tidak ingin mengambil risiko. Bell, kemarilah. Melihat Nonoko memanggil namanya dengan percaya diri, hatinya luluh. Untungnya, ia pernah berada di naga sebelumnya. Jadi ia bisa bergerak dengan mudah di pesawat ini. Nonoko segera menemukan pintu kabin, dan langsung menerobos masuk tanpa diduga. Gigi naga, jangan biarkan dia kabur. Lalu, sebelum mereka sempat bereaksi, ia merebut gigi naga dan melompat keluar. Karena gigi naga bisa melayang, ia tidak perlu khawatir akan terluka saat mendarat. Namun, ia meremehkan mereka. Kaksina, kau masih memanggilku Kak? Jangan sampai gigimu copot. Ternyata Sina yang telah berubah menjadi bakteri gigi berlubang, telah bergabung dengan serigala jahat. Kau juga memelihara serangga di gigimu? Kau pasti tahu ada satu gigi bungsu, yang satu-satunya bisa dicabut tanpa membuat naga kesakitan. Kenapa bakteri gigi berlubang pada naga bisa membuatnya sengsara? Karena gigi naga adalah gerbang menuju neraka. Setelah mati, jiwa manusia dan tikus pergi ke sisi lain gigi itu. Dan bakteri gigi berlubang adalah jiwa yang berubah menjadi roh jahat. Namun, naga di medan perang mustahil dikalahkan. Perisai airnya saja bisa menyerap semua peluru musuh tanpa perlu menyerang. Dan untuk menembus perisai itu, hanya gigi naga yang bisa digunakan sebagai media. Kelompok ini berhasil mencapai naga dan hendak merayakannya, tapi mereka terlalu cepat bergembira. Karena saat melewati perisai, Nonoko, dokter gigi naga, kembali mendapatkan kekuatan cakar naga. Di ruang sempit itu, dia segera merebut kembali gigi naga. Musuh mencoba merebutnya kembali, tapi cakar naga di tangannya cukup untuk mengalahkan mereka satu persatu. Keributan ini membuat pesawat oleng tak terkendali, dan akhirnya jatuh ke tanah. Tapi mereka tidak panik, gigi naga sudah tidak berguna lagi. Tujuan sebenarnya mereka adalah gigi bungsu naga di Istana Naga, yang bisa digunakan untuk membuat perjanjian dengan naga. Namun, yang mengejutkan mereka, di tengah baku tembak, bos mereka berjalan terus, seolah-olah tidak takut tikus. Sepertinya dia sudah gila. Bukan hanya mereka yang heran dengan bos mereka, penjaga juga heran. Kenapa dia tidak bisa terkena tembakan? Di pesawat tadi, Sina, yang telah berubah menjadi bakteri gigi berlubang, menyelamatkan Nonoko. Ternyata dia tidak jahat, hanya melawan takdir. Para dokter gigi yang menunggu gigi naga baru tahu kalau yang datang adalah Sina. Rencananya bukan untuk perang, jauh lebih mengerikan dari yang dibayangkan siapapun. Dia menemukan gigi naga adalah gerbang neraka. Jiwa tikus akan melewatinya. Ada satu cara lagi, yaitu bakteri gigi berlubang penghisap jiwa. Untuk menemukan pacarnya yang tewas dalam bencana Tengu. Dia merencanakan ini sejak 12 tahun lalu. Dia mengubah dirinya menjadi bakteri gigi berlubang, agar bisa melewati gigi ke sisi lain. Kapten langsung mengerti, kenapa dia merusak gigi naga tadi malam. Untuk membuat celah, tapi sudah terlambat. Tikus tidak akan hidup lagi. Hanya naga yang bisa melakukannya. Manusia tidak bisa. Aku bukan manusia lagi. Setelah masuk ke dalam gigi,
Dia menemukan dunia ini jauh lebih mengerikan. Air bersih mengambang di udara. Saat dia berenang ke bawah, melewati langit dan masuk ke laut, dia melihat bakteri gigi berlubang yang menjijikkan, yang terus menghisapnya. Dia akhirnya mengerti fungsi lapisan air tadi. Itu untuk mencegah bakteri karies gigi keluar ke dunia luar. Untungnya, ketika dia membuka matanya lagi, dia benar-benar kembali ke waktu mereka berfoto bersama. Di sana, dia melihat pacarnya yang dirindukannya. Dia tidak bicara, melainkan hanya berdiri diam menemani pacarnya. Sampai semua orang pergi, dia tak kuasa menahan diri untuk menciumnya. Namun, ciumannya tak kunjung mendapat balasan. Kata-kata kapten terngiang kembali di telinganya. Lihatlah. Orang yang telah pergi ke dunia tikus tidak akan hidup kembali. Ketika dia tersadar, dia menyadari bahwa yang diciumnya tadi bukanlah sekadar foto, melainkan sesuatu yang lebih mengerikan daripada cacing mata. Tapi dia tidak punya kesempatan untuk melarikan diri, dan langsung menyatu dengannya. Tanpa disangka, tindakannya ini menyebabkan bakteri karies yang tadinya diam, tiba-tiba menjadi aktif semuanya, disertai raungan naga yang kesakitan. Sejumlah besar bakteri karies keluar dari celah. Makhluk yang lebih besar dari gigi ini adalah sesuatu yang baru pertama kali mereka lihat. Naga pun tak tahan dengan rasa sakitnya. Tadinya, kedua kubu di bawah masih bertempur. Namun naga tiba-tiba jatuh. Apa yang terjadi? Jatuh. Setelah gempa bumi dahsyat, musuh masih senang karena naga jatuh. Mereka tidak tahu bahwa mimpi buruk yang sebenarnya baru saja dimulai. Para prajurit yang penuh niat membunuh ini adalah hal yang paling dibenci oleh bakteri karies. Seketika, seluruh medan perang berubah menjadi neraka. Bahkan meriam pun tak berdaya melawannya. Satu-satunya cara untuk menghentikan tragedi ini adalah dengan memotong akar bakteri karies. Meskipun Bell memikirkan cara ini, dia tidak ingin melakukannya bersama Nonoko. Kau tidak ikut? Tidak bisa. Kita adalah dokter gigi naga. Ikutlah denganku. Benar, aku tidak bisa menjadi dokter gigi naga. Ada hal yang harus kulakukan. Nonoko, pergilah. Sakit sekali. Bell, kau adalah dokter gigi naga. Ini sudah kuputuskan. Sungguh sakit. Aku menunggumu di bawah. Cepat selesaikan urusanmu dan kemarilah. Bell bukannya takut pergi. Dia hanya punya urusan yang lebih penting. Karena tepat saat naga jatuh, kelompok orang tadi telah memasuki istana naga. Setelah mengalahkan para biksu di dalamnya, mereka menemukan gigi geraham bungsu naga. Satu-satunya gigi yang bisa dicabut tanpa membuat naga kesakitan. Orang-orang di negara ini membuat perjanjian dengan naga melalui gigi ini. Dengan menghancurkan benda ini, perjanjian itu akan batal. Tunggu, bukankah kita sepakat untuk menjualnya? Melihat tidak mungkin menghancurkannya, dia hanya bisa mengambilnya dan memikirkan cara lain. Bell sudah menduga hal ini, dan datang untuk menghentikannya, dan juga orang-orang yang ingin balas dendam padanya atas kejahatan yang pernah ia lakukan. Melihat Bell mengangkat pistolnya tapi ragu-ragu untuk menembak, lawannya mengira dia masih penakut, dan tanpa basa-basi menembaknya, tapi sedetik kemudian dia menyesalinya. Niat membunuh yang dipicu oleh tarikan pelatup, langsung menarik perhatian kuman gigi. Dan itulah rencana Bell. Dia tahu jika dia menembak duluan, dia mungkin tidak bisa mengalahkan lawannya, dan malah akan dilahap oleh kuman gigi. Hasil yang saling merugikan ini adalah kesempatan terbaik baginya. Nonoko pun tidak mengecewakan. Dia membawa gigi ke celah, dan dengan bantuan kaptennya, dia memotong kuman gigi. Saat dia mengembalikan gigi, kuman gigi di luar, karena tidak ada jiwa yang memberinya makan, menjadi cangkang kosong. Naga itu kembali ke langit. Shibana juga tidak menyerah, dan berencana untuk mencari cara lain untuk pergi ke sisi lain. Namun, ketika semuanya kembali normal, Nonoko tidak dapat menemukan Bell. Kemana kau pergi, Bell? Cepat selesaikan pekerjaanmu dan ayo makan. Bell, gadis itu mengira itu hanya topan biasa. Tapi ketika dia melihat keluar jendela, dia terkejut melihat seekor naga terbang di samping pesawat. Belum hilang rasa terkejutnya, pesawat tiba-tiba berguncang hebat. Para penumpang ketakutan dan segera menutupi kepala mereka. Setelah tenang, dia melihat keluar jendela lagi. Dan topan tadi telah ditelan oleh naga. Inilah balasan dari naga yang pernah dia bantu. Di kehidupan sebelumnya, dia hanyalah seorang juru masak kecil. Karena iming-iming bisa makan daging, dia memutuskan untuk mengikuti ujian naga. Tapi setelah mendengar bahwa dari semua peserta ujian, hanya satu yang bisa bertahan hidup, dia sedikit takut, sampai kata-kata kaptennya membuatnya membulatkan tekad. Naga itu menangis dengan giginya. Gigi,
dan mereka akan menjadi dokter gigi naga. Di era yang penuh mayat ini, daging hanya bisa dinikmati oleh para pejabat. Tapi sejak naga legendaris muncul di langit, siapapun yang menjadi dokter gigi naga akan menjadi seperti dewa dan berhak menikmati makanan terlezat. Namun, begitu sampai di atas naga, mereka langsung dihormati oleh tentara. Hal ini membuat Nonoko semakin tertarik dengan pekerjaan ini. Namun, tantangan pertama adalah melintasi tebing curam. Nonoko terus berpikir, pekerjaan macam apa yang sebegitu istimewanya? Jika hanya menggosok gigi naga, itu terlalu mudah. Sepanjang jalan, yang lain tetap diam. Sementara dia terus mengoceh. Akibatnya, karena kurang fokus, dia jatuh dari tebing. Tapi itu bukan salah orang lain. Ketika yang lain hendak melanjutkan perjalanan, tanpa diduga, Nonoko diselamatkan oleh ekor naga. Dan itu berarti naga telah memilihnya. Dengan kibasan ekornya, naga itu melemparkan Nonoko ke ujian sebenarnya. Saat tangannya menyentuh taring naga, dia melihat dirinya dan naga itu mati. Detik berikutnya, seorang prajurit muncul di sampingnya. Dia pikir prajurit itu adalah naga yang dimaksud. Tapi ternyata, prajurit itu datang untuk membunuhnya. Begitu prajurit itu selesai bicara, kematiannya terulang kembali. Namun, dia tidak takut, malah memuji musuhnya. Tapi, aku lihat kau cukup tampan. Haha, kau pasti ketakutan sampai gila. Ku beritahu, aku akan senang setelah membunuhmu. Intinya, satu-satunya kelemahan naga adalah giginya. Karena dengan membunuhnya, naga itu akan terluka secara tidak langsung. Artinya, hidup dan mati Nonoko terikat dengan naga itu. Gadis itu sepertinya sudah tahu segalanya. Dia tahu dia pasti akan mati suatu hari nanti. Hidup adalah tentang melakukan sesuatu yang berarti. Saat itu, dia seolah menemukan tujuannya, yaitu menjadi dokter gigi yang handal. Menyerahkan hidupnya untuk naga, dan kali ini, hanya dia yang lulus ujian. Kapten memberitahunya, mulai sekarang, kau adalah dokter gigi naga. Mohon bimbingannya, senior. Baiklah, sampai akhir hayat kita. Serang.